Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivasi, episode Sirah Nabawiyah kali ini akan bercerita mengenai julukan Rasulullah SAW dari musyrikin Quraisy. Mari kita simak bersama-sama. Pada episode sebelumnya, masih ingatkah sahabat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah? Ya, benar sekali. Dengan sembunyi-sembunyi, lalu dengan terang-terangan. Seiring berjalannya waktu, banyak orang-orang mulai menerima dakwah Rasulullah SAW. Namun demikian, Rasulullah SAW masih mendapatkan tantangan dalam berdakwah. Tantangan seperti apa sih yang beliau terima? Nah, sahabat, di episode yang lalu, masih ingatkah paman Rasulullah SAW yang menentang dakwah beliau? Ya, Abu Lahab. Abu Lahab dan orang-orang musyrik terus membuat strategi untuk dapat mencegah dakwah beliau. Selain Abu Lahab, ada seseorang yang juga menentang dakwah beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid merupakan tokoh yang dituakan di kalangan orang-orang musyrikin. Sahabat motivasi, seiring berjalannya waktu, kekhawatiran musyrikin Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW sangat terlihat jelas ketika musim haji tiba. Akhirnya, orang-orang musyrikin Quraisy sepakat untuk berkumpul dan menemui Al-Walid. Sahabat motivasi, kemudian mereka mulai menyebut nama yang cocok untuk disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy berkata, "Bagaimana jika kita panggil saja dia dukun?" Al-Walid menjawab, "Dia tidak pantas dipanggil dukun, karena kita tahu bahwa dukun memiliki mantra-mantra, sedangkan Muhammad tidak memilikinya." Orang-orang Quraisy melanjutkan, "Kalau begitu, kita panggil saja orang gila." Al-Walid menjawab, "Dia tidak pantas dipanggil orang gila, karena dia tidak suka mencekik, linglung, apalagi berbicara sendiri. Kalau gitu, kita sebut saja dia penyair." Ujar orang Quraisy, "Sungguh, kita tahu jenis syair, yang hajaz, rojas, qorid, makbud, maupun mabsud. Yang dibawanya bukanlah jenis syair," ungkap Al-Walid. "Bagaimana dengan penyihir?" ungkap orang Quraisy. Al-Walid menjawab, "Kita tahu akan penyihir dengan sihirnya, tetapi dia tidak melakukan tipuan-tipuan." Akhirnya, mereka pun bertanya, "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?" Sahabat motivasi, Al-Walid kemudian menjawab, "Demi Allah, perkataan dia, Nabi Muhammad SAW benar-benar berisi dan ucapan-ucapannya indah. Pangkalnya adalah tandaan yang bercabang dan cabangnya adalah buah-buah yang telah matang. Julukannya yang kalian sebutkan tadi tidaklah pas untuk dia, tetapi sebutan yang paling mirip untuknya adalah penyihir, dan ucapannya adalah sihir yang bisa memisahkan anaknya dengan ayahnya, seseorang dengan saudaranya, istri dengan suaminya, dan keluarganya." Dengan demikian, akhirnya mereka pun sepakat dengan apa yang diucapkan Al-Walid. Akhirnya mereka pun mulai menyebarkan cerita bohong mengenai Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang berhaji. Selain itu, mereka terus mengolok-ngolok, mengejek, memperbanyak tuduhan-tuduhan dusta kepada Rasulullah SAW. Bahkan sempat terjadi perdebatan dan saling membantah mengenai 3 hal, yaitu yang pertama, dalam masalah kebangkitan setelah mati. Yang kedua,
dalam masalah risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga mengenai pertentangan dalam masa tauhid. Sahabat motivasi, dari sirah Nabi kali ini kita dapat mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga setiap perilaku dan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi tauladan bagi umat sampai dengan saat ini. Bahkan al-Walid dan orang-orang musyrik kebingungan akan nama-nama yang pantas untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak sesuai dengan ciri-ciri yang mereka sebutkan. Dan al-Walid pun mengakui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ucapan yang indah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat motivasi, sekian sirah nabawiyah kali ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu di episode sirah nabawiyah selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.